Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini tanggal 1 Juni ya. Kalau sejak pemerintahan Pak Jokowi kan 1 Juni ini dideklarasikan sebagai hari lahirnya Pancasila dan Pak Jokowi itu menyampaikan pidato resmi. Pidatonya yang menarik, Bung Rocky ini bicara soal kesinambungan pembangunan. Dan kalau kita simak pernyataan Pak Jokowi juga pada waktu bertemu dengan para pimpinan media massa itu, beliau juga menyinggung soal kesinambungan pembangunan yang kemudian dia menyatakan dia mengapa dia harus cawe-cawe itu ya. Karena ini momentumnya kata dia fondasi pembangunan yang sudah dia siapkan itu harus diteruskan oleh oleh presiden berikutnya. Saya jadi benar-benar kita merasa Pak Jokowi ini betul-betul anu ya, apa merasa dia sudah personifikasi dari negara gitu ya, yang dia Ah, anggap itu. itu yang saya lihat sekarang seperti itu ya, Bung Rocky ya. Nah, itu istilah yang jarang orang pakai. Itu personifikasi dari negara. Apa namanya? L'état c'est moi, kalau bahasa Cerita Prancis. semua ya, Louis Louis berapa itu, Bung Rocky? Louis 16. Louis 16 Ya, di Prancis ya. Nah, aku adalah anu itu ya, aku adalah negara itulah ya gitu ya. negara adalah aku itu. Oh ya, negara Tapi adalah juga aku. Ya. di dalam uraian L'état c'est moi dari Louis 16 itu, dia juga mengucapkan hal yang mirip diucapkan Pak Jokowi. Mm-mm. Dia sebut après moi les déluge. Nah, apa itu? Setelah aku akan ada banjir besar itu. Hmm, Jadi ya. dia mengantisipasi bahwa setelah dia, kalau dia nggak terus jadi raja, akan penggantinya akan mengalami banjir besar, akan ada kerusuhan besar. Dan itu memang yang akhirnya terjadi. Revolusi Prancis kemudian terjadi. Prancis berubah dari monarki pergi pada demokrasi. Jadi sebetulnya ada semacam kutukan bahwa mereka yang tidak rela untuk membiarkan kekuasaan itu diurus oleh rakyat, mereka justru yang akan dilibas oleh gelombang rakyat. Itu sebetulnya pelajaran sejarahnya tuh. Jadi kalau seseorang menganggap diri dia udah personifikasi dari negara, personifikasi dari pembangunan, itu artinya dia mau kendalikan terus kan. Jadi kalau Pak Jokowi bilang dia cawe-cawe, memang dia mau jadi seorang yang otoriter kan, dia mau kendalikan tuh. Padahal di dalam demokrasi output itu tidak ditentukan di awal, output itu adanya di akhir sebetulnya. Sekarang Pak Jokowi mau anggap output itu mesti ditentukan dari sekarang karena dia mau jadi kingmaker. Dia mengatakan dia tidak akan netral. Jadi psikologi ini yang terus menghantui Jokowi. Kita nggak pernah mengerti dari mana psikologi itu datang. Tentu dari kecemasan dia, tetapi kecemasan itu kemudian dipoles oleh uh, Orang-orang. peserta, ya punakawan istana ini, entah dia menteri, entah ketua partai itu, yang menganggap Jokowi memang berhak punya pikiran itu karena Jokowi sukses. Tapi kita tanya pada statistik di mana suksesnya tuh? Ekonomi berantakan, keakraban sosial compang-camping tuh, prestasi luar negeri nggak ada tuh. Jadi di mana? Jadi seharusnya kita mesti lakukan semacam investigasi bahwa Jokowi akhirnya dipuji-puji karena dia ingin dipuji, bukan karena prestasinya kan. Nah, orang-orang yang sekitar Jokowi menganggap silakan lebih baik dipuji-puji supaya masih ada sisa Jokowi untuk memberitahu bahwa dia akan kasih lagi kekuasaan pada seseorang. Dia Jokowi kehilangan arah karena tidak mampu untuk mendeteksi dirinya sendiri itu. Nah, ini yang saya anggap nantinya après mulai dilus, after setelah aku akan ada banjir besar tuh. Ya, Ini ya, yang kita ingin cegah sebetulnya tuh. Nah, ya, ya. kalau politisi pasti dia akan puji-puji aja Jokowi, tapi kita akademisi dan jurnalis nggak boleh lakukan itu. Ya, ya, ya. Oke, tapi begini ya, saya nggak yakin lah Pak Jokowi baca sejarah Prancis karena memang bukan 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 itu ya concernnya Pak Jokowi gitu ya. Dan jangan sampai kemudian apa yang Anda sampaikan itu menjadi justifikasi. Tuh, saya nggak mau mengulang apa yang terjadi di Prancis gitu, seperti yang sudah memprediksi akan terjadi banjir besar gitu. Makanya saya mesti cawe-cawe gitu loh, Bung Rocky. Ya, itu dia mengasumsikan begitu. Dia nggak ingin masa depan Indonesia itu berantakan. Hmm. Tetapi faktanya justru Jokowi yang meletakkan dasar-dasar keretakan bangsa tuh. Hmm. Kan sampai sekarang tuh indeks korupsi kita masih tinggi, indeks demokrasi kita bahkan drop, kecerdasan publik turun, ekonomi tidak menghasilkan keadilan. Semua itu output dari kebijakan makro presiden.
Jadi ajaib kalau menteri-menterinya masih memuji presiden tuh. Tentu dia mesti memuji kan, nggak mungkin dia bilang Presiden Jokowi gagal tuh. Harusnya memang Presiden Jokowi berhasil kan. Tapi nanti kita lihat menjelang hari-hari terakhir Jokowi, satu-satu mulai pamit pelan-pelan. Pak Presiden, maaf ya, kami mau konsolidasi partai kami. Lo Jokowi kedinginan sendiri dengan mimpinya itu tuh. Jadi itu bahayanya kalau kita mengerti di ujung kepemimpinan selalu orang berupaya untuk ya saling memuji supaya masih ada yang bisa diselamatkan. Tetapi hukum sejarah Sunatullah itu mengarahkan kita dengan kuat bahwa Pak Jokowi tidak akan meninggalkan legacy. Apapun legasinya nggak akan ada. Kalau kita tanya legasinya apa? Di bidang politik. Kalau di bidang politik justru ada kehancuran politik. Karena sistem pemilu tertutup, karena prestasi Jokowi adalah menghalangi oposisi. Kan itu semua legacy yang buruk kan. Di bidang ekonomi tak ada satupun apa namanya investor yang masuk ke IKN yang akan dibanggakan Jokowi, nggak ada prestasinya. Apalagi coba lingkungan, barusan pasir dijual, diekspor ulang, dikorek lagi bumi kita tuh dengan akibat security bisa berubah di masa depan. Jadi semua dasarnya adalah Jokowi berhasil, yaitu berhasil meninggalkan keburukan itu jadinya. Ya, ini kalau Anda tadi mau menyatakan memuji dipoles-poles oleh para orang-orang seputarnya gitu, saya kira ini sebenarnya udah bukan pujian lagi nih, Bung Rocky. Ini menurut saya sudah bisa menjerumuskan Pak Jokowi ini. Kan saya bacakan misalnya gitu ya. Ini misalnya Grace Natali pernah di media ini catat medianya menyebutkan bahwa Jokowi dinilai presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Wah, ini terus kemudian masih PSI juga. Ini Giring Gadesa menyatakan Jokowi presiden terbaik Indonesia. Pak Luhut itu malah pernah bilang begini, lu bilang Indonesia itu beruntung memiliki presiden seperti Pak Jokowi. Nah, Pak Prabowo juga ini presiden Joko Widodo adalah presiden terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Ya siapa yang nggak, kalau cuma satu orang yang ngomong mungkin dia mungkin masih ini cuma angkat-angkat telur kalau orang Medan bilang begitu. Tapi kalau semua ngomong termasuk Pak Luhut yang ngomong, ya lama-lama Pak Jokowi percaya juga gitu loh. Ya itu bahayanya kalau Jokowi dikelilingi oleh puji-pujian itu. Tentu ada pujian yang politis, ada pujian yang jujur, ada pujian yang sifatnya feodalistik, ada pujian yang menjilat. Kan semua itu kan pujian tuh. Ya mungkin Pak Prabowo ya pujiannya politis saja kan supaya pulungnya nggak berpindah tuh. Pak Luhut pasti pujiannya teknokratis karena ada yang tahu apa sebetulnya yang sudah dilakukan. Tapi yang krucil-krucil itu kan apa yang mau dipuji dari awal. Pesimis saya mau puji apa coba? Kan kita nggak tahu apa poinnya PSI memuji itu kan nggak ada dasarnya. PSI mau puji karena dia milenial. Seluruh milenial sekarang justru swing voters. Jadi apa poinnya kalau kita baca data? PSI harusnya katakan bahwa milenials Indonesia, Gen Z segala macam itu berada di belakang Pak Jokowi. Nah sekarang lihat surveinya tuh, semua milenial, semua anak muda itu yang diklaim oleh PSI justru menyatakan diri golput alias swing voters minimal tuh. Jadi apa poinnya itu? Jadi satu orang memuji lalu orkestrasi dibuat tuh. Itu menandakan bahwa ada kegelisahan sebetulnya supaya nggak terlalu gelisah saling puji memuji aja tuh. Jadi ini puji memuji di antara mereka yang sedang menunggu ajal itu seperti suara orkestrasi ya. Ada ballet yang namanya itu Swan Song itu nyanyian angsa. Itu angsa sebelum dia mati itu di tewas karena mau ditebas itu mereka sama-sama bikin orkestrasi. Itu yang diilustrasikan di dalam balai Rusia tuh Swan Song. Jadi kita mendengar Swan Song ini nih suara-suara angsa yang tiba-tiba seolah-olah memuji padahal sebentar lagi nyawanya habis kan. Jadi itu sebetulnya sinyal dari awal. Kalau kita mau analisis dengan dingin kita mesti katakan Pak Jokowi gagal. Ada yang memang ada mungkin yang berhasil, tapi secara absolut dia gagal. Maka mestinya Pak Jokowi dirawat batinnya supaya bisa lengser ke Prabowo. Jangan dipuji-puji sehingga satu saat orang merasa oke Jokowi masih hebat, tiba-tiba dia jatuh, itu jatuh sakit sekali kan. Mending cicil proses lengsernya itu. Ya, saya kira karena kita sedang ngomongin sejarah, perlu kita juga merujuk pada sejarah. Nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah ke Perancis, tapi di Indonesia sendiri. Kita punya dua pengalaman pada presiden yang pertama Bung Karno dan kemudian Pak Harto. Bung Karno juga panjang masa jabatannya dan juga pernah ditabalkan sebagai presiden seumur hidup, begitu ya, Bung Rocky. Kemudian Pak Harto juga begitu sampai 7 periode dan yang saya kira kita semua juga tahu dalam periode yang terakhir ketujuh itu kalau nggak salah cuma ada berapa bulan, 2 bulan kemudian dia dilengserkan juga. Ini Pak Jokowi mestinya juga lihat semacam itu karena semua itu ada batasnya. Kita selalu mengingatkan
semua yang berlebihan itu pada satu titik nanti akan meledak begitu saja. Ya ini yang kita anggap kok bisa ya satu orang eh, apa namanya menyihir begitu banyak orang tuh. Yes. Kalau yang disihir orang-orang yang memang nunggu sihir nggak apa-apa. Hmm. Tetapi ini orang-orang yang otaknya ya lumayan masih ada itu yang mesti kasih Hmm. poin kritis. Waktu Pak Harto akhirnya Ginanjar Kartasasmita mengatakan iya memang ada kegagalan. Lalu masuklah menteri-menteri yang lain. Bahkan Harmoko akhirnya mengatakan iya memang Pak Harto berlebihan dalam soal nepotisme. Lalu Harmoko yang memimpin dari DPR untuk meminta Presiden Soeharto turun. Kan itu yang terjadi itu. Jadi sebetulnya bagian-bagian ini ada dalam sejarah kita. Itu puji dan puja-puji yang berlebihan itu justru menjatuhkan seseorang. Jadi Pak Jokowi mestinya belajar dari sejarah yang paling dekat lah itu kejatuhan Presiden Soeharto yang dipuji-puji, yang 3 bulan sebelumnya elektabilitasnya jauh kalau dibandingkan Jokowi sekarang. Lalu rejim yang ada itu akhirnya retak. Lalu satu-satu menterinya Pak Harto mundur. Sehingga Pak Harto akhirnya ya kehabisan energi. Lalu Pak Harto mengatakan ya oke, kalau begitu ya saya mundurkan diri juga tuh. Dan Pak Harto mengucapkan itu di dalam kegalauan dia tapi dengan sangat tegar. Saya menyatakan diri untuk berhenti. Selesai problem kan. Lalu diproses secara politik. Ya udah aman. Dan orang menghormati Pak Soeharto karena dia tidak cawe-cawe lagi. Nggak pernah Pak Soeharto cawe-cawe. Karena dianggap bahwa ya udah rakyat itu udah nggak mau ngapain lagi kan. Jadi harga diri Soeharto itu justru di ujung kepemimpinannya, kekuasaannya dipulihkan kembali itu karena watak dia akhirnya muncul. Saya tidak ingin menjebak rakyat di dalam cawe-cawe saya sendiri tidak tidak didukung lagi oleh kabinet dia tuh. Jadi kejujuran dari kabinet Pak Harto itu yang justru menyelamatkan reputasi Pak Harto sebagai orang yang pada akhirnya dia jadi negarawan gitu kan. Jadi itu bagiannya. Walaupun kita tetap mencatat ada otoritarisme, tetapi imbangan moral itu yang kita tunggu tuh bahwa seorang pemimpin akhirnya mengatakan, oke, saya menyelamatkan bangsa karena itu saya tidak ingin memperpanjang kekuasaan saya. Nah, sebaliknya Pak Jokowi cari cara terus untuk memperpanjang kekuasaan. Oke, itu kan dampaknya kepada Pak Jokowi pribadi ya. Kita sudah bisa, kita semacam warning saja, kita mengingatkan dan itu Ya. merujuk ke sejarah. Dan sejarah itu kan selalu berulang begitu ya. Ya, kita ingatkan apa dampaknya bagi bangsa kita sendiri nih kalau hal ini terus dibiarkan dan tidak ada yang mengingatkan Pak Jokowi. Satu-satu yang mengingatkan FNN, yang mengingatkan dan ILC itu. Yang lain kan tumbuh di dalam headline dan berupaya untuk menunggangi isu itu. Tetapi tadi saya ucapkan itu bahwa banyak survei dari luar negeri maupun dari beberapa universitas yang menunjukkan bahwa anak-anak muda generasi yang disebut bonus demografi tidak percaya pada Jokowi. Minimal mereka nggak ucapin, tapi mereka menunggu karena itu mereka tidak pernah memberi poin pada survei-survei itu. Itu yang diperlihatkan oleh 27% anak muda generasi ke depan itu swing voter, dan itu berarti 33 jutaan yang ada di situ tuh. Jadi dibatalkan langsung. Padahal yang klaim itu justru kayak PSI, Partai Anak Muda, ya faktanya yang klaim adalah ketua partai bukan konstituen. Konstituennya merasa nggak ada yang jadi prestasi Jokowi kok. Demikian juga kita baca kalau saya diskusi dengan kampus, nggak ada satupun kampus yang menganggap masuk akal untuk memuji Jokowi. Minimal ya udahlah, nggak usah kritik juga nggak apa-apa, tapi jangan puji-puji, itu terlalu jauh tuh. Too good to be true itu puja-puji itu. Jadi bahayanya saya kira kita kalau bagaimana kita memahaminya ya ini kalau memahami Pak Jokowi dalam situasi semacam ini. Saya mungkin menurut saya memang paling tepat itu situasi Pak Jokowi yang seperti Anda sebut mengalami delirium dan saya pikir ini nggak usah diterjemahkan ya. Pokoknya itu kan istilah istilah anu ya, istilah akademis gitu ya, Bung Rocky ya. Ya Pak Jokowi akhirnya nggak punya lagi down to earth. Dia tidak touch realitas lagi itu. Yes. Dia menunggu pujian dari hari ke hari, dia menunggu pujian. Lalu dia menunggu keajaiban. Lalu dia menunggu ada seseorang yang mengatakan, oh Jokowi pakai benang emas. Kan itu soalnya kan. Ya, Jadi ya. Jokowi kehilangan konteks realitasnya. Maka saya usulkan supaya mending Pak Jokowi hentikan aja bunyi-bunyian itu, apa namanya, godaan-godaan itu, siren itu tuh, seperti dulu Odysseus itu dia menutup kupingnya karena digoda oleh dewi-dewi siren selama perjalanan dia kembali ke Athena, itu dalam mitologi Yunani. Namun siapa Jokowi tutup telinga
dari godaan-godaan itu. Jadi gantilah buzzer-buzzer ini dengan menimpa Jokowi dikelilingi oleh psikolog, kira-kira begitu gampangnya. Ya, ya, karena bagaimanapun kan berat ya tugas seorang kepala negara ini menghadapi situasi itu ya perlu perlu ketenangan dalam menghadapi mengambil keputusan karena terlalu tadi itu banyak pujian, banyak kritikan, tapi kelihatannya yang sampai ke Pak Jokowi itu lebih banyak pujiannya gitu daripada kritikannya. Ya itu bahayanya. Jadi kata apa namanya proposal-proposal kritis, pikiran kritis disensor oleh kalangan di sekitar istana supaya nggak nyampe ke Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi terbuai oleh ya terbuai oleh grupnya sendiri. Kan bagaimana mungkin orang dibuai oleh grupnya sendiri? Ya pasti makin lama makin makin aneh buayan itu. Yes, oke, baik. Terima kasih Bung Rocky dan tetap 0% ya. Nah, ini mestinya dibuai oleh 0%. Itu dah. 0%. Oke, thank you.